Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Mungkin untuk orang tertentu kita ngomong depan mic tidak masuk akal juga didengar oleh sekian pembeli gitu. Ya, coba sekarang beginilah. Kalau misalnya kita pakai telepon selular di depan pada tahun 20-an misalnya 1920-an. Ya, 1928 ya. Okay. Nah, orang megang telepon selular di telinga. Disangkanya orang itu orang gila. Padahal ternyata ya ini satu bukti bahwa tahun 28 pun sudah ada yang namanya telepon selular. Telepon selular itu sudah ada tahun 28. Waktu itu pernah tidak saja tertangkap oleh kamera di filmnya Charlie Flynn. Nah, itu terlihat orang pakai telepon selular, ngobrol sendiri begitu. Kalau dulu zaman masih telegram ya. Telegram, dan itu masih Morse. Udah punah sekarang ya. Nah, kenapa itu tidak dimunculkan? Karena itu hanya beberapa orang tertentu yang menguasai teknologi itu, dan itu di kalangan terbatas. Dan itu seharusnya dia tidak boleh mempergunakan itu di depan umum. Yang dia nggak sadar juga Kang ya masuk kamera itu ya. Nah, dia nggak tahu memang. Dia nggak tahu pakai kamera. Dan itu di kalangan orang yang sangat kaya raya, jet set lah. Jelek tapi setil jet set tuh ya. Nah, jadi itu pada waktu itu tahun 28 itu sudah dikenal yang namanya telepon selular. Tapi itu tidak dipublikasikan bukan apa-apa karena agar dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Dan akhirnya memang itu dikuasai oleh kaum jet set. Ya, kaum yang jelek tapi setil itu. Kan jet set jenisnya. Nah, mereka pakai baju-baju mahal lah. Itu dia tidak sadar bahwa dia itu sedang masuk kamera begitu kan. Tertangkap kamera. Iya, dan sebetulnya sebenarnya komputer lah, Octium itu sudah ada loh. Superkomputer itu sudah ada, dan seharusnya dari awal-awal juga sekarang sudah mulai bisa diedarkan. Tapi kenapa harus 486 dulu? Betul. Harus Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 terus naik sampai sekarang i7 yang seri berapa giga dan sebagainya. Kemudian naik lagi, mulai masuk lagi kan. Betul. Ke solid state drive dan sebagainya biar lebih cepat katanya. Itu mah gaya-gaya industri. Iya ya. Dikeluarin. Jadi ya, nggak pernah puas kita. Betul. Ini muncul lagi yang baru. Betul. Itu gaya industri. Nah, kalau yang kita bahas ini gini Kang, misalkan ada orang yang skeptik, wah itu hoax yang ukiran pesawat di piramid. Tinggal buktikan aja bahwa itu hoax. Gampang kan? Ya gampang. Lawan bukti Kang ya jadi. Iya, kalau kita penelitiannya ada, terus kemudian buktinya juga ada, dan kemudian diukur karena memang ada karbonnya di sana, itu kan bisa diukur dari karbonnya. Oh iya. Iya. Bisa diukur dari karbonnya. Umur sebuah artefak itu bisa diumur dari karbon 14-nya. Karbon 14. Dan itu terbukti kan itu umurnya sudah jauh sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi kan itu. Itu sudah terbukti. Dan ketika dibuat kembali itu sudah bisa terbang. Bisa terbang. Coba lihatlah kalau misalnya ini kan banyak sekarang penelitian juga sekarang makin banyak kan. Ada penelitian itu tentang ancient alien, ancient technology. Televisi itu ya? Iya. Terus ada di History Channel. Oh iya. Itu kan mereka itu semua peneliti dan membuktikan bahwa ternyata ini benar gitu loh. Iya. Ya, begini kalau misalnya mereka mengatakan tidak masuk akal ya silahkan saja. Hati kok gitu kan. Hormati yang akalnya belum nyampe ke sini gitu loh. Iya. Karena masuk akal itu kan relatif ya. Iya. Masuk akal itu relatif. Ada yang masuk akal ya seperti inilah. Seorang misalnya begini. Misalnya saya membuat anti gravitasi begitu kan. Kata orang lain mah itu tidak masuk akal gitu kan. Ya, tapi ternyata ada gitu kan, ya sudah dibuktikan. Ya ada loh. Nah kemudian nggak ada, misal kita bicara tentang jangan jauh-jauh lah bahan bakar air aja. Kan dulu kan disebutnya tidak masuk akal, nggak mungkin air bisa jadi api, nggak mungkin air air jadi api betul. Nah tidak masuk akal itu, itu mengarang. Begitu mereka melihat, itu mah sihir. Kata kunci berarti berpikiran terbuka dan lihat bukti gitu ya. Iya. Nah, melihat bukti juga belum tentu mereka open mind. Belum tentu mereka open mind gitu kan. Melihat bukti juga belum tentu. Itu mah trik. Gitu kan. Itu trik, itu ini gitu. Itu mah sihir, itu karangannya aja gitu dan sebagainya. Memang trik itu apa sih? Trik itu kan teknik ya. Cara trik itu kan. Ya semua juga perlu trik lah. Semua juga perlu cara. Trik itu cara. Semua juga memerlukan cara. Dan memang ini pakai trik lah.
Misalnya bagaimana memecahkan molekular air begitu kan? Ada cara. Iya, ada triknya. Triknya ada yang menggunakan elektrolisa begitu kan? Ada yang menggunakan benturan molekular, ada yang menggunakan frekuensi. Macam-macam. Ada yang menggunakan panas begitu kan? Ada yang macam-macam. Jadi untuk memecahkan atau memisahkan H2O ini, kan air itu kan H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Nah, bagaimana memecahkan ikatan molekularnya itu ada berbagai macam trik. Saya setuju kalau misalnya, Kang Dik itu pakai trik, memang saya pakai trik. Jadi kembali ke definisi ya. Apa? Iya betul. Saya akui memang saya pakai trik, tapi triknya itu bisa dijelaskan secara logika, begitu kan. Ketika memecahkan molekular air, saya pakai trik, gitu kan. Saya menggunakan triknya itu satu. Yang pertama kali saya buat itu menggunakan proses elektrolisa, dan ternyata itu tidak efektif kalau misalnya dipergunakan untuk menghidupkan kendaraan. Akhirnya trik yang kedua saya menggunakan benturan molekular. Dan saya menggunakan kimia tertentu yang saya buat sendiri triknya itu, gitu. Caranya seperti itu. Akhirnya karena orang tidak mengerti, karena orang ini tidak masuk akal, kata mereka tidak masuk akal mereka. Iya, tiap orang beda-beda. Iya, tolong definisikan tidak masuk akal itu, jangan tidak masuk akal karena berarti orang lain juga tidak tentu dong, gitu kan. Nah, makanya kenapa dia tidak bisa jadi penemu. Gitu. Makanya kenapa waktu kita bicara soal bahan bakar air, akhirnya saya diprotes kan. Ada yang protes kan? Iya, ada yang protes, saya tidak perlu sebut namanya lah. Jadi itu orang, Kang jangan dulu dikeluarin Kang, nanti Pertamina bangkrut Kang, gitu. Tolong kasihani Pertamina katanya. Ya bayangkan kalau misalnya sekarang kendaraan sudah menggunakan air. Iya, menggunakan air. Akhirnya kan yang waktu itu kan pertama pernah diekspos tuh. Nah, pertama diekspos dan ternyata akhirnya katanya itu bohong katanya ya. Padahal itu bukan bohong loh. Yang Blue Energy itu ya? Iya. Itu bukan bohong Pak? Itu sebetulnya ada unsur politik di sana. Biasalah hal semacam begitu tuh. Akhirnya orang itu tidak bisa muncul kan sekarang ya. Nggak jelas. Iya. Padahal coba hoax, harusnya kan mungkin ada yang nanya-nanya atau gimana. Ya, harusnya dia juga harus diberi kesempatan untuk menjawab kan ya. Membuktikan. Iya, dia harus diberi kesempatan dong untuk menjawab. Betul kan dia. Nah, ini enggak kan, hilang aja tiba-tiba itu hilang. Nah, sebetulnya itu yang namanya kalau misalnya kita sudah berbicara tentang bisnis energi, kita akan berbicara dengan kartel. Kalau Akang sih udah sering percobaan pembunuhan, dia tahu persis kan, bisa mobil meledak dan sebagainya kan, itu sudah beredar tuh. Dan memang makanya jadi penemu itu harus bisa bela diri. Iya. Serius itu kan? Ya lihat aja sekarang, penemu-penemu yang akhirnya mengganggu kartel itu kan semuanya banyak yang terbunuh. Ahli UFO saja sekarang banyak yang terbunuh karena mereka sudah mulai membahas tentang energi, pengganti energi. Membahas tentang elemen 115. Membahas tentang klustonit. Elemen 115 itu kan klustonit. Energi alternatif gitu. Iya. Energi yang tidak akan habis. Sedikit saja energi itu sudah bisa menghidupkan satu kota. Sedikit saja untuk satu kota. Karena begini, klustonit itu ya, ini klustonit nih. Klustonit itu kan dipegang tuh aman. Tapi begitu dia dicemplungkan ke dalam air langsung jadi panas. Nah, panasnya itu bisa mendidihkan air. Ketika air itu mendidih, boiling ya, mendidih, itu uapnya itu bisa menggerakkan turbin kan? Iya. Menghasilkan listrik generator. Si kluston itu sebesar korek api saja, itu sanggup dia mendidihkan misal satu tangki besar atau 3 kali 3 meter tangki air yang besarnya 3 kali 3 meter. Nah, itu terus kondisi air terus itu mendidih terus kan, itu si boilingnya itu si uapnya itu bisa kalau misalnya kita tekan itu ditekan dipadatkan terus kemudian untuk menggerakkan turbin kan bisa. Turbin besar aja bisa 1 mega aja. Apalah itu dibuat untuk yang 10 mega 20 mega aja bisa gitu. Jadi kan. Jadi perlu nyari tempat yang ada panas buminya baru taruh turbin gitu. Nggak perlu, sekarang gini aja. Satu kelurahan kita punya 1 reaktor begitu kan. Satu kelurahan 1 reaktor. 1 reaktor dan itu cukup untuk menghidupkan 10.000 tahun itu. Masakan. Iya. 1 kluston itu bisa menghidupkan bisa memboiling itu 10.000 tahun. Iya. Untuk Bandung nih kan sekarang tuh lagi gemar-gemar nih Kang, banyak teknologi baru dan sebagainya, itu ada yang bisa dipakai buat Bandung? Bisa, cuma mereka menghalangi saya untuk buat itu. Kalau saya sih terus terang aja nggak takut gitu ya. Kita bisa aja kapan saja buat begitu.
Ya, tapi kita harus pikirkan juga. Jangan sampai mereka yang makainya juga nanti diintimidasi. Kalau misalnya saya nggak mempan, misalnya gitu ya, misalnya akan nggak mempan. Orang lain. Nah, yang pakainya itu yang nanti diintimidasi gitu kan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.